Salam damai dan bahagia. Akhir-akhir ini publik diramaikan dengan pernyataan Menteri Agama Profesor Dr. Nasaruddin Umar yang menggagas kurikulum cinta, yakni pendidikan agama yang tidak lagi mengajarkan kebencian, permusuhan, dan eksklusivisme, khususnya terhadap agama lain. Sebuah gagasan yang secara nilai terdengar baik, mencintai, menyayangi, dan hidup berdampingan. Namun di sisi lain, gagasan ini menantang arus tradisi teologis klasik Islam yang selama berabad-abad membangun identitas atas dasar perbedaan iman. Mari kita kaji secara kritis. Apakah kurikulum cinta ini bisa dijalankan tanpa menggoyahkan fondasi akidah dan syariat Islam? Ataukah justru perlu ada revisi besar-besaran dalam cara kita menafsir teks, ayat, dan hadis? Tidak bisa kita pungkiri bahwa dalam Al-Quran dan hadis terdapat puluhan, bahkan ratusan ayat yang menyebut tentang orang kafir, musyrik, ahli kitab, dan sikap umat Islam terhadap mereka. Misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 221, janganlah kamu nikahi wanita musyrik. Dalam Ali Imran ayat 85, barang siapa mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima. Dalam hadis misalnya, aku diperintahkan memerangi manusia hingga mereka bersahadat. Itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian di dalam ayat Al-Quran juga Al-Baqarah ayat 191, bunuhlah mereka di mana saja kamu temui mereka dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusirmu. Fitnah itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan. Dalam At-Taubah ayat 5, apabila telah habis bulan-bulan haram, maka bunuhlah orang-orang musyrik itu di mana saja kamu temui mereka. Di dalam surat At-Taubah ayat 29, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari akhir. Dalam Ali Imran ayat 85, barang siapa mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya. Dalam An-Nisa ayat 48, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa mempersekutukannya, dan dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dia kehendaki. Dalam Al-Ma'idah ayat 51, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Dalam Al-Baqarah ayat 120, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Dalam Al-A'raf ayat 179, disebutkan bahwa mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakan untuk memahami. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Dalam Al-Bayyinah ayat 6, sesungguhnya orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik berada di neraka jahanam. Kemudian di dalam surat Al-Anfal ayat 55, sesungguhnya makhluk yang paling buruk di sisi Allah ialah orang-orang kafir, karena mereka tidak beriman. Di dalam Al-Hajj ayat 30-31 dikatakan, barang siapa mempersekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit lalu disambar burung. Kemudian banyak hadis juga yang membahas tentang pemeluk agama lain. Misalnya di dalam hadis Muslim nomor 283, tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang muslim. Di dalam hadis Bukhari nomor 25, Muslim nomor 22, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga, siapapun lelaki yang tidak beriman kepadaku dan kepada apa yang aku bawa, maka dia termasuk penghuni neraka. Kitab hadis seperti Ibnu Hibban dan Al-Halal, meskipun sanadnya diperselisihkan, sesungguhnya teman-teman umatku adalah musuhnya, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kemudian dalam hadis riwayat Muslim nomor 2167, janganlah kalian memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani. Dalam hadis riwayat Bukhari nomor 3017, barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Dalam hadis riwayat Tobroni dikatakan kekufuran adalah satu golongan. Di dalam hadis riwayat Bukhari nomor 6878,
Barang siapa yang mengatakan tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, maka darahnya tidak halal, kecuali karena salah satu dari 3 alasan. Jadi, puluhan ayat dan hadis ini semua menunjukkan bahwa narasi eksklusivisme teologis sangat kuat dalam tradisi Islam. Maka tidak mudah sekedar mengajarkan cinta dan toleransi tanpa terlebih dulu menafsir ulang konteks dan makna teks-teks ini. Untuk bisa membangun kurikulum cinta, maka diperlukan penafsiran ulang yang mendalam terhadap teks. Disinilah letak tantangan antara tafsir kontekstual dan versus yang literal. Ulama kontemporer seperti Fazlur Rahman dan Muhammad Arkoun mengajak membaca ulang teks bukan secara literal tetapi kontekstual, historis. Misalnya di dalam Quran surat At-Taubah ayat 5 itu bukan seruan kekerasan abadi tapi respon terhadap pengkhianatan politik saat itu. Contoh lain tentang dosa orang musyrik dan kafir. Secara syariat klasik, syirik adalah dosa besar yang tak diampuni kecuali dengan taubat. Tapi secara spiritual dan moral, dapatkah kita memandang manusia non-muslim tetap sebagai sesama makhluk Tuhan yang berhak dihargai? Kemudian tentang terminologi agama seperti kata kafir, musyrik, ahli kitab, dhimmi. Semua ini tidak sekadar istilah teologis, tapi saat ini istilah itu bisa melanggar hak asasi dan kesetaraan. Jadi telah berwarna politis dan emosional. Dalam era pluralisme, istilah-istilah ini perlu ditata ulang pemahamannya agar tidak menyulut kebencian. Pertanyaannya sekarang, apakah cukup hanya mengubah kurikulum tanpa menyentuh akidah dan syariat? Jawabannya tidak. Karena jika yang diajarkan misalnya semua agama bisa diterima, maka itu bukan semata soal etika, melainkan masalah keimanan. Bila Islam diyakini satu-satunya jalan keselamatan, maka sikap terhadap agama lain tentu tak bisa netral. Tapi jika kita mulai menerima adanya banyak jalan menuju Tuhan, maka itu berarti terjadi pergeseran paradigma akidah. Begitu juga syariat. Jika hubungan dengan non-muslim tidak lagi diatur dengan hukum kafir muslim, maka hukum waris, pernikahan beda agama, soal kepemimpinan non-muslim, hingga hukum jinayat, semuanya perlu direvisi. Boleh jadi ini saatnya umat Islam melakukan istihad besar-besaran dalam memahami ajarannya. Kita tidak sedang menghapus teks, tapi menghidupkan kembali semangat awal Islam sebagai rahmatan lil alamin, bukan ancaman. Kurikulum cinta bukanlah bentuk sekularisasi, tapi peluang merekonstruksi Islam yang beretika, bukan ideologi semata. Kita belajar dari Rabi yang tidak hanya membangun masjid, tapi juga piagam Madinah, tempat berbagai agama bisa hidup bersama. Kita tidak mengingkari keimanan, tapi menolak kebencian. Kita tidak menyamakan semua agama, tapi menghormati semua umat. Agama tidak cukup diajarkan dengan hafalan dan larangan, tapi juga dengan cinta dan kedewasaan intelektual. Sejumlah ulama dan cendekiawan muslim kontemporer dari berbagai belahan dunia Islam telah menawarkan kerangka reformasi akidah dan syariat yang tetap dalam koridor Islam, namun lebih selaras dengan nilai cinta dan kemanusiaan yang universal. Fazlur Rahman dari Pakistan misalnya mengusulkan adanya dual movement of interpretation yang menawarkan metode dua gerakan hermeneutika, memahami konteks historis turunnya ayat dan menarik makna moral universal yang bisa diaplikasikan hari ini. Dalam soal akidah, ia menekankan bahwa tauhid adalah prinsip keadilan dan tanggung jawab moral, bukan alat menghakimi agama lain. Nasir Hamid Abu Zaid dari Mesir mengatakan Al-Quran adalah teks yang hidup, berbicara dalam konteks budaya dan politik tertentu. Syariat bukan hukum final, melainkan hasil tafsir manusia atas kehendak ilahi. Oleh karena itu, ia mendorong pembacaan ulang hukum-hukum yang eksklusif dan diskriminatif
seperti perbedaan tafsir, perbedaan status kafir dan muslim. Nurholis Majid dari Indonesia, ia menolak eksklusivisme agama. Ia mengusulkan Islam yang inklusif, terbuka pada pluralitas dan mengakui kemungkinan kebenaran dari agama lain. Kemudian ada Abu El-Fadl dari Mesir, yang menawarkan prinsip etika itu lebih tinggi dari ideologi. Konsep kafir musyrik menurutnya tidak bisa digunakan untuk menghina manusia hari ini, karena setiap manusia harus dipandang sebagai ciptaan Tuhan yang mulia. Syariat harus dibaca dengan semangat rahmah, keadilan, dan penghormatan pada kebebasan beragama. Kemudian ada Profesor Quraish Shihab dari Indonesia. Beliau mendorong umat Islam membaca Al-Quran tidak hanya dari huruf dan lafadznya saja, tapi juga tujuan syariatnya bagaimana, atau maqasid asy-syariah. Misalnya ayat tentang larangan berteman dengan non-muslim dibaca dalam konteks politik saat perang, bukan sebagai larangan sosial abadi. Dalam banyak ceramahnya ia mengatakan tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang memerintahkan umat Islam untuk membenci agama lain. Dari para pemikir tersebut kita belajar bahwa akidah bukanlah dogma beku, melainkan sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan sesama. Syariat bukanlah sistem hukuman semata, melainkan jalan menuju masyarakat yang adil dan penuh kasih. Jika ingin mengubah wajah pendidikan agama menjadi kurikulum cinta, kita tidak cukup hanya menambah pelajaran toleransi, tapi juga mereformasi fondasi pemahaman terhadap tauhid dan fikih sosial. Ini bukan sekadar proyek akademik, tapi jihad intelektual dan spiritual untuk menghadirkan Islam sebagai rahmat, bukan hanya bagi Muslim, tapi bagi seluruh alam.